Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'atus Soleha dengan NIM C0D023640 kelas G Perpajakan. Dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI dan Ibu Saila Afrilia Murdidayanti. Bila sini saya akan menjelaskan materi tentang pemotongan PPh pasal 21 yang berhenti bekerja dan mulai bekerja dalam tahun berjalan. Yang pertama yaitu pengertiannya. Pegawai yang berhenti bekerja itu dalam hal salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT. Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh pekerja atau buruh. Yang kedua itu pengertian pegawai yang mulai bekerja adalah pegawai yang mulai bekerja dalam tahun berjalan mengacu pada seseorang karyawan yang baru mulai bekerja di suatu perusahaan pada waktu tersebut. Artinya mereka bergabung dengan perusahaan setelah tanggal 1 Januari tahun berjalan. Berikutnya yaitu penghitungan PPh 21 terutang karyawan yang resign. Karyawan adalah salah satu elemen yang tidak bisa dipisahkan ketika Anda menjalankan suatu perusahaan. Ada kalanya karyawan perusahaan Anda akan mengundurkan diri atau resign di tengah tahun berjalan. Ketika seseorang karyawan mengundurkan diri, maka baik pihak perusahaan maupun pihak karyawan hak dan kewajibannya dinyatakan berakhir, termasuk dalam hal perpajakan. Berikutnya, ketentuan PPh terutang untuk karyawan resign. Berikut adalah beberapa poin tentang penghitungan PPh pasal 21 bagi karyawan yang resign di tengah tahun berjalan. Yang pertama yaitu jumlah penghasilan 1 tahun. Yang kedua yaitu jika PPh 21 yang dipotong lebih besar. Yang ketiga yaitu menyerahkan bukti potong paling lambat 1 bulan berikutnya. Berikutnya yaitu pegawai yang berhenti bekerja dalam tahun berjalan, penghitungan PPh pasal 21. Perhitungan PPh pasal 21-nya yaitu pertama, hingga bulan terakhir bekerja, yaitu pemotongan PPh pasal 21 dilakukan seperti biasanya sesuai dengan tarif yang berlaku dan jumlah penghasilan yang diterima. Yang kedua, pembulatan. Setelah karyawan yang berhenti bekerja, memberi kerja wajib membulatkan jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong hingga bulan terakhir bekerja. Jika terdapat kelebihan pembayaran, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada karyawan. Yang ketiga, laporan, yaitu pemberi kerja wajib melaporkan penghasilan dan PPh pasal 21 yang telah dipotong kepada karyawan dalam bentuk surat pemberitahuan atau SPT masa PPh pasal 21. Yang kedua yaitu pegawai yang mulai bekerja dalam tahun berjalan. Penghitungan PPh pasal 21-nya. Yang pertama, setahunkan, yaitu jika karyawan memiliki kewajiban pajak subjektif sejak awal tahun namun baru mulai bekerja di tengah tahun, maka penghitungan PPh pasal 21 umumnya dilakukan secara setahunkan. Artinya penghasilan yang diperoleh sejak mulai bekerja hingga akhir tahun akan dihitung seolah-olah diperoleh selama 1 tahun penuh. Yang kedua, tidak disetahunkan, yaitu terdapat kondisi tertentu di mana penghitungan PPh pasal 21 tidak dilakukan secara setahunkan. Misalnya untuk karyawan yang kewajibannya pajak subjektifnya dimulai setelah permulaan tahun pajak. Dalam hal ini perhitungan PPh pasal 21 dilakukan berdasarkan penghasilan yang sebenarnya diterima dalam tahun berjalan. Berikutnya itu faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu status perkawinan. Status perkawinan atau belum kawin akan mempengaruhi besarnya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dan tarif PPh pasal 21 yang telah diterapkan. Yang kedua yaitu jumlah tanggungan. Jumlah tanggungan juga akan mempengaruhi besarnya PTKP. Yang ketiga, jenis penghasilan, yaitu selain gaji pokok, penghasilan lain seperti tunjangan, bonus, dan komisi juga akan dikenakan PPh pasal 21. Berikutnya yaitu contoh soal. Menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri yang dimulai setelah permulaan tahun pajak dan mulai bekerja pada tahun berjalan.
David Reisita K3 mulai bekerja 1 September 2016. Ia bekerja di Indonesia dari Agustus sampai Agustus 2018. Selama tahun 2016 menerima gaji per bulan 20 juta. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan September tahun 2016, dalam tahun David Reisita hanya menerima penghasilan berupa gaji sebagai berikut. Baiklah, penyelesaiannya gaji sebulannya yaitu 20 juta. Baiklah, kita akan mencari pengurangannya. Biaya jabatannya yaitu 5%, kita kalikan dengan gaji sebulannya itu 20 juta dengan hasilnya 1 juta. Maksimal diperkenakan yaitu 500. Penghasilan neto sebulannya yaitu 19.500. Penghasilan neto selama 4 bulan yaitu 78 juta. Penghasilan neto disetahunkan yaitu 12 dibagi 4 dikali 78 juta, hasilnya 234 juta rupiah. PTKP-nya 1 yaitu untuk WP sendiri 54 juta. Yang kedua, tambah WP kawin yaitu ditambah 4.500.000. Yang ketiga, tambah 3 orang anak. 3 dikali 4.500.000 jumlahnya 13.500.000. Jadi jumlahnya 72 juta rupiah. Penghasilan kena pajak disetahunkan 162 juta. PPh Pasal 21 disetahunkan. Yang pertama, 5% dikali 50 juta yang jumlahnya 2.500.000. Yang kedua, 15% dikali 112 juta sama dengan 16.800.000. Jadi jumlahnya 19.300.000. PPh Pasal 21 terutang untuk tahun 2016. 4 dikali 12 dikali 19.300.000. Jumlahnya 19.300.000. Jumlahnya 6.433 rupiah. PPh Pasal 21 terutang sebulan yaitu 1 dibagi 4 dikali 6.433 juta rupiah, ya, jumlahnya 1.608.000 rupiah. Sekianlah presentasi dari saya ucapkan terima kasih.